Baik, setelah sebelumnya kalian telah menyusun neraca massa untuk feed distilat bottom dari kolom distilasi multikomponen, kita akan lanjut ke step B, yaitu menghitung jumlah stage minimum, atau simbolnya adalah NM. Di bagian atas ini sudah ada rumusnya, jadi untuk mencari NM, kamu harus membagikan hasil perhitungan dari log XLK distilat, itu berarti artinya fraksi mol Light-Key distilat, dibagi dengan fraksi mol Heavy-Key distilat, lalu dikali dengan fraksi mol Heavy-Key bottom, dibagi dengan fraksi mol Light-Key bottom. Nanti hasil perhitungan tersebut akan kamu bagi dengan log alpha average atau relative volatility average. Untuk mempermudah menghitung NM, terlebih dahulu silakan didata. Ya, kamu membutuhkan data apa saja untuk menghitung NM. Yang pertama di sini adalah fraksi mol Light-Key distilat atau XLKD. Light-Key-mu adalah propan, maka nanti silakan cari fraksi mol propan di distilat. Ya, gunakanlah fitur sama dengan. Kemudian silakan tuliskan juga fraksi mol Heavy-Key distilat. Berarti carilah fraksi mol butan di distilat, tuliskan di sini. Kamu cari fraksi mol Light-Key bottom dan juga Heavy-Key bottom. Yang menjadi Light-Key bottom juga propan, yang menjadi Heavy-Key di bottom juga N-butan. Maka silakan cari fraksi mol propan dan N-butannya. Kemudian hitunglah alfa LKD, rumusnya ada di bagian bawah. Jadi alfa LKD itu bisa dicari dengan cara KI Light-Key bubble point distilat kamu bagi dengan KI HK bubble point distilat. Jadi KI propan di perhitungan bubble point distilat kamu bagi dengan KI N-butan di perhitungan bubble point distilat untuk mencari alfa LKD. Setelah itu, carilah alfa LKB dengan cara membagi KI Light-Key bubble point bottom dibagi dengan KI HK bubble point bottom. Jadi KI dari propan di perhitungan bubble point bottom dibagi dengan KI N-butan di perhitungan bubble point bottom. Lalu carilah alpha average. Caranya adalah alfa LKD ditambah alfa LKB dibagi 2, lalu hitunglah NM dengan rumus yang ada di bagian atas. Ketika jumlah stage minimum sudah diketahui atau NM-nya sudah kamu hitung, kamu bisa menghitung jumlah tray teoritis. Caranya adalah NM dikurangi 1. Selanjutnya kita akan bergeser ke step C, yaitu penentuan reflux minimum. Jadi untuk mencari reflux minimum atau RM, kita bisa menggunakan persamaan di sebelah kiri. Ini ya, total dari alfa I XD dibagi alfa I min theta itu sama dengan RM plus 1. Sehingga RM itu bisa dicari dengan cara total alfa I XD dibagi alfa I min theta dikurangi 1. Jadi satunya tinggal pindah ke kiri. Di sini ada simbol theta. Nah, theta ini akan kita cari terlebih dahulu agar kita bisa menghitung RM. Cara mencari theta, kita gunakan persamaan di sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan itu ada persamaan total alfa I XF dibagi alfa I min theta sama dengan 1 min Q. Di sini nanti Q-nya diketahui, ya, Q-nya itu bisa bernilai 0 atau 1. Misal Q diasumsikan sama dengan 1, berarti ruas kanan ini nanti hasilnya adalah 0, karena 1 min 1. Tapi kalau Q-nya diasumsikan 0, maka nanti hasil dari ruas kanan ini angkanya adalah 1 karena 1 min 0. Kapan Q sama dengan 0 dan kapan Q sama dengan 1? Silakan lihat video sebelumnya. Di sana saya sudah menuliskan thermal quality kalau tidak salah ya. Kamu cek kapan Q-nya sama dengan 0 dan kapan Q sama dengan 1. Sehingga nanti kita akan tebak dulu tetanya, lalu kita golsik ruas kanan agar menghasilkan nilai yang kita inginkan.
Misal kalau Q diasumsikan 1, berarti nanti ruas kanannya itu akan digolsik agar menghasilkan 0, sehingga kita bisa mendapatkan nilai theta. Untuk bisa menghitung dua persamaan ini, terlebih dahulu kita data ya. Data-data yang akan kita gunakan. Di sini ada temperatur dew point distilat, tuliskan ya, gunakan fitur sama dengan. Lalu temperatur bubble point bottom. Kemudian, kalian juga diminta menghitung temperatur feed average. Caranya adalah dengan menambahkan T dew point dan T bubble, kemudian dibagi 2. Cari rata-rata dari T dew point dan T bubble point distilat bottom. Kemudian, masukkan juga tekanan untuk refluxnya, yaitu 2 atm. Jangan lupa untuk diubah satuannya ke kPa. Kenapa harus diubah ke kPa? Sekali lagi, konstanta antauan yang kita gunakan itu dalam satuan suhu Celcius dan tekanan kPa. Lalu di sini dituliskan asumsi Q sama dengan 1, sediakan sel untuk T tebak. Jadi ini semula kita tebak ya. Kamu bisa menebak dengan sembarang angka. Kemudian buatlah satu tabel, kolom pertama berisi komponen, kolom kedua berisi PI, jadi carilah PI menggunakan konstanta atau persamaan antauan, temperaturnya menggunakan temperatur feed average. Kolom ketiga berisi nilai KI, KI bisa dicari dari PI dibagi P total, harus dalam kPa ya. Lalu carilah alfa I. Alfa I itu dicari dengan cara KI dibagi KHK. Sehingga kalau mau mencari alfa I-nya propan, berarti nanti 2,3317 dibagi dengan 0,5099. Mau cari alfanya N-butan, maka nanti caranya adalah 0,5099 dibagi dengan 0,5099 alias 1. Karena rumusnya alfa I itu selalu dibagi dengan KI-nya HIVI. Kemudian di sini ada kolom fraksi mol feed, sudah kamu hitung pakailah sama dengan. Lalu carilah alfa IXF dibagi alfa I min theta. Tetanya adalah theta tebak. Kamu cari totalnya. Kemudian kolom selanjutnya adalah fraksi mol distilat. Tinggal kamu kopikan saja, gunakan sama dengan. Lalu di kolom terakhir, carilah alfa IXD dibagi alfa I min theta. Alfa I-nya kan sudah ada, XD-nya ada, tetanya gunakanlah theta tebak. Kemudian tadi yang seperti yang saya bilang, kita akan cari theta dulu. Ya, sehingga kalau Q-nya 1, maka ruas kanan ini kan 0. Karena ruas kanannya 0, totalnya dari alfa IXF dibagi alfa I min theta itu otomatis 0. Sehingga nanti kita akan golsik total dari alfa IXF dibagi alfa I min theta ini ke 0. Jadi set value-nya 0. Changing cell-nya adalah theta tebak. Ketika nanti totalnya sudah menunjukkan angka 0, ya, maka theta tebak kita sudah benar, sudah kita dapatkan theta aslinya. Sehingga nanti di sini akan ada pergantian angka. Karena kan semula tetanya menggunakan theta tebak, kita golsik, angka tetanya kan berubah. Maka nanti yang di kolom terakhir itu juga akan berubah. Karena kita sudah dapat theta, kita bisa menghitung Rm plus 1. Ini ya, Rm plus 1. Kamu tulis Rm plus 1-nya maka akan sama dengan ini. Total dari alfa IXF dibagi alfa I min theta. Sehingga Rm-nya tinggal total ini dikurangi 1. Ya, ini jadi minus 1 karena memang di Excel-nya nggak ada angkanya ya. Kemudian kita setelah mendapatkan reflux minimum, kita juga bisa mencari refluxnya. Biasanya R itu sama dengan 1,5 Rm atau range-nya sekitar ini, 1,2 sampai 1,5. Di latihan soal ini silakan menggunakan 1,5
Sehingga nanti tinggal sama dengan 1,5 dikalikan dengan Rm. Kamu akan mendapatkan Rm dan R juga theta di step perhitungan C, yaitu penentuan reflux minimum. Berikutnya, kita akan mencari jumlah stage teoritis atau di step D. Terlebih dahulu, hitunglah R dibagi R plus 1, ya, cantumkan di sini. Misal R per R plus 1 itu adalah 0,5, ini contoh saja. Lalu hitunglah Rm dibagi Rm plus 1, misalnya Rm dibagi Rm plus 1-nya adalah 0,4. Kemudian tuliskan kembali Nm yang kamu dapatkan, di atas tadi kan sudah kamu hitung, misalnya 12. Kita akan mencari jumlah stage teoritisnya, yaitu N. Caranya adalah dengan memanfaatkan grafik di sebelah kanan. Di sini ada grafik dengan sumbu X-nya adalah Nm per N, dan sumbu Y-nya adalah R per R plus 1, dan ada garis lengkung di sini, itu menunjukkan garis Rm per Rm plus 1. Kita sudah mendapatkan R plus R plus 1 dan juga sudah mendapatkan angka perhitungan untuk Rm dibagi Rm plus 1. Maka kita akan mencari berapakah Nm per N-nya. Caranya adalah tadi R per R plus 1 adalah 0,5, maka ini sepanjang garis ini adalah milik 0,5. Karena Rm per Rm plus 1 kita 0,4, silakan cari garis lengkung untuk 0,4. Nah ini ya, ini adalah 0,4. Titik pertemuan antara garis horizontal ini dengan garis lengkung, garis horizontal atau sumbu Y itu punyanya R dibagi R plus 1, garis lengkung adalah Rm dibagi Rm plus 1. Kamu cari titik pertemuannya, ini adalah garis 0,4. Nah, di sini titik pertemuan garis lengkung dan juga garis R plus 1, lalu kamu tarik ke bawah ke sumbu X untuk membaca Nm per N-nya. Didapatkan misalnya 0,6. Nm per N 0,6. Nm-nya 12, maka kamu bisa mencari N dari kolom distilasimu atau bisa mencari jumlah stage teoritisnya. Tahap berikutnya atau tahap E, kita akan menentukan lokasi feed plate-nya. Jadi karena kita sudah tahu kan jumlah stage-nya itu ada berapa, nanti kita akan tentukan feed-nya masuk di plate atau stage keberapa. Nah, di sini caranya adalah kita harus menghitung log NE per NS dulu. NE itu adalah stage untuk enriching bagian atas, NS itu adalah stage untuk stripping. Jadi nanti feed itu pasti akan terletak di antara NE dan NS. Kalau NE berarti jumlah stage dari feed ke bagian atas kolom sampai bagian top. Kalau NS berarti dari feed ke bagian bawah kolom. Di sini caranya adalah log NE per NS sama dengan 0,206 log dikali XHF, ini maksudnya adalah fraksi mol HV di feed, dibagi dengan XLF, fraksi mol light di feed, kamu kali dengan B per D. B ini adalah total bottom dalam satuan massa, D adalah total distilat dalam satuan massa, kamu kali dengan fraksi light di bottom dan dibagi dengan fraksi heavy di distilat. Jadi semua nilai X di sini adalah fraksi mol. Jangan lupa di sini ada simbol kuadrat. Yang dikuadratkan adalah XLB dibagi XHD. Seperti biasa kita buat selnya agar kamu tidak bingung. Tulis data yang kita butuhkan. XHF dituliskan di sini gunakan sama dengan berarti fraksi mol HV di feed. HV-nya adalah N butan. Carilah fraksi mol N butan di feed. Lalu carilah fraksi mol propan di feed.
Tuliskan di sini total bottom dan total distilat dalam satuan kilo sudah kamu cari di neraca massa. Lalu yang data terakhir adalah fraksi mol HIVI di distilat, berarti fraksi mol N-butan di distilat. Dan yang di bawah ini adalah fraksi mol propan atau fraksi mol light di bottom. Gunakan fitur sama dengan ya, masukkan semua datanya, kemudian kamu bisa mulai menghitung log NE per NS-nya. Masukkan semua ke rumus, tuliskan di sebelah sini. Berapakah jumlah atau hasil perhitungan log NE per NS. Carilah anti-lognya, tuliskan hasilnya di sini. Ya, kemudian kamu mendapatkan angka NE per NS-nya. Misal 12, seperti angka tadi yang saya ubah. Kamu mendapatkan satu rumus ini, bahwa NE ditambah NS itu sama dengan N. Seperti yang saya bilang tadi. Kita sudah punya N, kita sekarang mencari lokasi fit-nya. Fit ke atas disebut sebagai NE, fit ke bawah kita sebut sebagai NS. Maka NE ditambah NS itu sama dengan N. N-nya sudah kamu hitung. Kamu punya dua persamaan. Yang pertama, NE dibagi NS adalah 12 atau sama dengan 12. Lalu ada persamaan NE ditambah NS sama dengan N. N-nya sudah ada, perbandingan NE dibagi NS sudah ada, maka hitunglah berapakah NS dan NE-nya. Buatlah sel kolom seperti ini, NS misalnya di sini nanti angkanya adalah 5 jumlah stage di bawah feed plate, sedangkan NE di sini misalnya 6, nanti NE-nya adalah 6 jumlah feed stage di atas feed plate. Sehingga nanti kamu bisa mengetahui feed plate-nya itu berarti ada di stage bagian mana atau nomor berapa.